ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah para jemaah, para bapak, ibu dan santri rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian kitab Ushul Salasah, ya syarah Ushul Salasah. Terakhir kita membahas tentang masalah ilmu, ya, tingkatan ilmu. Di sini tersisa sedikit di bawah halaman 18, pembagian ilmu. Ini sempat disinggung ya sebelumnya di paragraf atau baris yang paling terakhir. Wal ilmu yanqasimu ila qismaini. Ilmu itu terbagi kepada dua bagian, daruriyin wa nadhariyin, ya, ilmu daruri dan nazari. Ya, apa itu ilmu daruri? Fad daruriyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Daruri adalah yang mengetahui pengetahuannya, ya, secara daruri itu bisa diartikan otomatis. Bihaitsu yadtaru ilaihi, ya, di mana terdesak, ya, kepadanya. Yadtaru ilaihi, ya, terdesak kepadanya. Min ghairi nadharin walastidlalin, tanpa perlu pengamatan dan pendalilan. Kal ilmi bi annan naro haratun masalan, seperti mengetahui bahwa api itu panas misalnya. Jadi intinya ilmu daruri itu ilmu yang sangat mudah untuk didapatkan, diketahui tanpa perlu adanya penelitian, pengamatan, pendalilan, ya. Semua orang akan bisa menangkap dengan cepat. Itu namanya ilmu daruri. Seperti misalnya api itu panas, ya, semua orang akan bisa memahami itu, mengetahui itu, ya, tanpa harus diteliti dulu, ya, karena itu sudah bisa langsung dirasakan, ya. Jadi bisa dijangkau langsung oleh panca indera, ya, baik itu oleh peraba, ya, atau oleh mata kita bisa dilihat, bisa didengar, ya. Jadi itu namanya ilmu daruri, tidak perlu kepada pengamatan, penelitian, ya, pendalilan. Begitu itu daruri. Makanya nanti dibagi, ya, yang daruri itu ada yang tadi yang bisa dilihat oleh mata, ya, mubsharat, ya, yang bisa dilihat oleh mata. Misalnya mengetahui bahwa ini adalah air, ya, gelas air, ini bisa dilihat, ya, semua orang pasti akan mengetahuinya, mempercayainya, ya. Atau yang didengar, masmu'at, ya, yang didengar,
Misalnya ketika ada azan, ya orang mengetahui bahwa itu adalah azan, ya yang didengar. Ada lagi yang disebutnya itu awaliyat, ya, suatu yang langsung ditangkap ya oleh pikiran kita, ya, seperti tadi bahwa api itu panas, ya, atau misalnya setengah dari dua itu satu, misalnya. Ya, setengah dari dua itu satu. Ya, itu kan bisa langsung ditangkap oleh akal tanpa sulit, ya, untuk menangkapnya. Nah, ada lagi juga yang termasuk daruri itu yang mutawatir. Jadi pengetahuan itu sudah umum. Ya, walaupun belum tidak dilihat langsung, tidak didengar langsung, tidak diraba langsung. Ya, tapi itu sudah menjadi pengetahuan umum yang orang itu akan dengan mudah untuk percaya. Misalnya bagi orang yang belum pernah ke Mekah, ya, belum pernah haji atau umroh, ya, bahwa di sana itu ada Ka'bah. Ya, di Mekah itu, di situ ada Ka'bah. Ya, kita tahunya dari mana? Dari pembicaraan orang. Ya kan? Dari pembicaraan orang, ya, kalau lihat gambar kan sama dengan tidak lihat langsung sebetulnya. Itu kan disampaikan lagi kan melalui kamera. Ya, disampaikan lagi melalui kamera. Karena belum pasti benar juga kan. Ya, kalau melalui kamera bisa saja diedit gitu. Ya, nah ini disebutnya pengetahuan daruri, ya, yang kategorinya mutawatir. Jadi mutawatir itu diketahui oleh banyak orang yang sudah maklum gitu. Ya, orang percaya walaupun tidak melihat langsung. Karena semua orang membicarakannya. Ya, semua orang membicarakannya. Nah, makanya ada dalam hadis juga disebut mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir karena diriwayatkan oleh banyak orang yang tidak mungkin orang itu berdusta. Ya, tidak mungkin orang-orang itu bersekongkol untuk dusta gitu. Karena banyak, gimana cara bersekongkol? Ya, karena orang itu berbeda-beda, ya, berbeda kepentingan dan sebagainya. Ya, bisa menyampaikan sesuatu yang sama gitu. Ya, begitu juga tadi, ya, adanya Ka'bah di Mekah. Itu sudah mutawatir walaupun kita belum lihat langsung. Nah, kalau nanti kita sudah lihat langsung, nah, baru itu berpindah, ya, dari pengetahuan yang sifatnya mutawatir kepada yang dilihat langsung, ya, mubsharah, yang dilihat langsung. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang daruri ini sangat kuat ilmunya itu. Tidak bisa lagi dibantah. Sangat kuat. Makanya Al-Quran, kenapa kita yakin? Karena dia diriwayatkan secara mutawatir. Quran itu semuanya mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak orang. Ya, dari zaman ke zaman, dari sejak sahabat, ya, yang menerima langsung dari Nabi, kemudian tabi'in sampai kita sekarang. Ya, Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Yang tidak mungkin ada dusta di situ, terjaga. Ya, nah ini yang disebut daruri. Ya, begitu juga ilmu daruri ini dalam Islam, dalam agama Islam ada ilmu-ilmu yang disebutnya itu maklum minadin bid darurah. Ya, yang diketahui dari agama Islam ini secara daruri tadi, tidak perlu lagi butuh kepada penelitian, pembelajaran. Semua orang sudah tahu. Ya, apa itu? Ya, misalnya wajibnya sholat 5 waktu. Ya, rukun Islam misalnya. Ya, wajibnya sholat 5 waktu. Wajibnya haji. Ya, haramnya homer, misalnya haramnya babi. Itu adalah perkara yang sudah daruri, pengetahuan daruri dari ajaran Islam.
tidak perlu lagi kepada pembelajaran. Orang udah tahu, bahkan non muslim saja tahu. Ya kan, bahwa orang Islam itu wajib sholat 5 waktu. Ya, nah makanya kalau ada orang-orang yang mengingkari hal-hal yang daruri dari ajaran Islam ini, ya sudah dipastikan dia kafir. Menolak misalnya kewajiban sholat 5 waktu itu sudah daruri. Tidak pernah ada perbedaan pendapat dari zaman dulu. Dan dia juga disebut qat'i, pengetahuannya qat'i gitu, dari Quran dan sudah qat'i, sudah tegas. Nggak ada para ulama berbeda pendapat, misalnya apakah sholat 5 waktu wajib atau tidak, nggak ada. Tidak ada para ulama berbeda pendapat apakah haji wajib atau tidak ada. Semuanya sepakat, ini qat'i, ini ijma. Ya, nah jadi ajaran Islam itu ada hal-hal yang qat'i yang sudah tegas. Ya, maka ini yang membedakan dengan penyimpangan-penyimpangan. Kita bisa mengukurnya. Kalau ada orang yang meragukan wajibnya sholat 5 waktu, nah ini, ya dia bertentangan dengan hal yang tegas di dalam agama. Nah, beda dengan hal-hal yang tidak daruri, butuh yang kedua nanti nazari. Butuh pengamatan, penelaahan, ya dalil-dalilnya, sehingga muncul terjadinya perbedaan pendapat. Ya, itu misalnya apa contohnya? Ya, jadi dalam rincian-rinciannya, ya dalam rincian sholat, rincian zakat, rincian saum, ya. Jadi dalam semua syariat rincian-rinciannya itu kita temukan banyak perbedaan pendapat. Ya kan, itu misalnya nanti di sini dicontohkan ya, ada niat gitu ya, kemudian disyaratnya dengan telunjuk, ya kapan disyaratkannya itu, misalnya diangkatnya apakah digerakkan atau tidak, ya dan sebagainya. Itu disebutnya perkara-perkara yang zonni. Nah, kalau perkara yang zonni ini masih ditolerir perbedaannya, ya tidak bisa gara-gara berbeda dalam masalah zonni, ya yang di situ juga banyak para ulamanya, mereka juga punya argumentasinya, ya lalu dikeluarkan dari Islam itu tidak. Mereka tetap muslim walaupun berbeda pendapat, ya walaupun berbeda pendapat. Nah ini tidak qat'i, ya tidak qat'i. Makanya disitulah para ulama juga berbeda pendapat. Nah jadi yang kedua, wan nadhari ma yahtaju ila nadharin wastidlalin. Nadhari itu yang membutuhkan kepada pengamatan dan pendalilan. Kal ilmi bi wujubin niyati fil wudu'i. Seperti mengetahui wajibnya niat dalam wudu. Ya, jadi niat pada saat wudu itu apakah wajib atau tidak? Itu kan tidak qat'i. Ya, tapi butuh kepada penelitian terhadap dalilnya, baru nanti sampai kepada kesimpulan. Makanya para ulama berbeda pendapat masalah niat ini. Memang mayoritas ulama itu mewajibkan, ya. Ya kalau yang paling umum, paling terkenal kan dalam masalah fikih ada 4 mazhab, ya. Ada mazhab Maliki, ya, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Ya, mayoritas ulama, ya itu Maliki, Syafi'i dan Hanbali itu mewajibkan niat dalam wudu. Ya, wajibnya niat dalam berdasarkan dalil apa? Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niat. Nah, wudu termasuk amal. Ya, kemudian juga di ayat wudu Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalat faghsilu wujuhakum. Ya, nah di situ ada kata-kata idza kuntum ila shalat. Ya, idza kuntum itu maknanya idza aradtumul qiyam. Apabila kalian hendak berdiri, bukan telah berdiri, ya karena kan sholatnya juga belum.
Nah, di situ nanti pentingnya bahasa Arab, pentingnya memahami tafsir ya. Jadi kalau secara asal kan kuntum itu kalian telah berdiri. Ya, maksudnya bukan telah berdiri sholat. Ya, tapi hendak berdiri itu sudah. Aradtumul, makanya ditafsirkan oleh para ulama dalam tafsirnya, idza aradtumul qiyama ila sholat. Apabila kalian hendak berdiri untuk sholat. Nah, hendak berdiri untuk sholat itulah niat. Di situ. Sehingga menjadi kewajiban. Nah, berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ya tidak mewajibkan niat. Jadi sudah otomatis saja. Yaitu karena kan dianggap wudu itu adalah perantara untuk sholat. Ya, kalau orang wudu sudah pasti tujuannya untuk sholat, jadi tidak perlu lagi niat. Itu menurut mazhab Hanafi. Ini ada perbedaan pendapat. Nah, ini namanya nazari. Ilmu yang nazari butuh kepada pengamatan. Begitu. Nah, maka ini penting ya dalam memahami ajaran Islam itu kita membedakan antara yang qat'i tadi yang doruri dengan yang zonni. Itu penting membedakannya. Kalau qat'i itu jadi patokan. Orang menyimpang dari Islam karena bertentangan dengan hal yang qat'i. Nah, kebanyakan umat Islam itu tidak menempatkan ya dua hal ini ya salah ya menempatkan. Jadi yang qat'i itu dianggap zonni gitu boleh berbeda. Nah, ini seperti orang-orang liberal. Jadi penyimpangan yang terjadi dalam Islam itu yang qat'i dianggap zonni, yang zonni dianggap qat'i. Ya, jadi yang harusnya ini tidak boleh ada perbedaan pendapat, disangkanya boleh. Ya, disangkanya boleh, padahal sudah jadi patokan. Ya, dan kita bisa lihat berbagai aliran sesat, aliran menyimpang dalam Islam itu pasti menyalahi yang qat'i. Seperti Syiah misalnya, itu kan rukun imannya udah beda. Bukan 6 ya, rukun Islam ini bukan 5, tapi ada yang lain. Di antaranya imamah, meyakini adanya imam yang maksum, yang suci. Sedangkan bagi Islam, bagi umat Islam yang Ahlus Sunnah, yaitu yang maksum hanya Rasul, para nabi. Itu bertentangan dengan yang qat'i. Karena 6 rukun iman itu qat'i, jelas pernyataan Rasulnya dalam hadis. Begitu juga rukun Islam. Ya kan? Ya, apalagi Ahmadiyah misalnya meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir itu qat'i, tegas, tidak memungkinkan untuk dipahami berbeda, itu nggak mungkin. Ya, karena jelas ya di Qur'annya, di hadisnya. Ya, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Itu semua sepakat para ulama. Nah, oleh mereka itu diutak-atik. Katanya khatamun nabiyyin bukan penutup para nabi, tapi cincin gitu. Dia diartikannya cincin para nabi. Ya, dan dalam hadis banyak sekali la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Begitu. Ya, begitu juga orang-orang liberal ya, orang-orang sekuler yang kita sayangkan juga muncul juga ya dari para pejabat ya yang punya kedudukan yang berbicara ngawur ya, bertentangan dengan hal-hal yang sudah qat'i dalam agama. Ya, misalnya yaitu soal wajibnya ya sholat 5 waktu. Ya, kemudian ada yang sampai mengatakan ngapain haji harus ke Mekah gitu. Ya, atau kenapa harus di tahun itu di bulan itu, di bulan yang sama ya, sehingga orang berjubel gitu kan, bisa jadi menyulitkan, membuat orang itu bisa celaka dan sebagainya. Sudah saja di waktunya dirubah gitu ya, dibagi-bagi. Itu kan ada Pak, pernyataan seperti itu muncul dari orang yang punya jabatan bahkan di masalah keagamaan.
Nah, ini pikiran yang liberal, pikiran yang sekuler yang jelas-jelas bertentangan dengan perkara yang qat'i ini. Nggak ada para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu tuh nggak ada. Ya, wajibnya saum Ramadan, wajibnya jilbab bagi perempuan. Nggak ada ulama mengatakan jilbab tidak wajib. Ya, kita sayangkan dari tokoh di Indonesia bahkan ada yang mengatakan jilbab itu cuman pakaian terhormat saja. Gitu. Padahal nggak ada, Pak. Para ulama berbeda pendapat, jilbab itu menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, mereka hanya berbeda pendapat apakah wajah itu juga aurat ataukah tidak. Ya, nggak ada yang membolehkan nggak boleh tidak pakai kerudung tuh nggak ada. Ulama nggak ada. Ya. Nah, jadi itu satu ya sebab penyimpangan ke satu itu yang qat'i dianggap zonni, boleh berbeda pendapat padahal tidak boleh berbeda pendapat. Maka disinilah kita akan tahu mana saja kelompok-kelompok yang menyimpang, Syiah, Ahmadiyah, ya, liberal dan sebagainya. Termasuk juga apa lagi ya? Ya, LDI gitu kan, NI dan sebagainya. Banyak. Nah, yang kedua yang zonni dianggap qat'i. Nah, kalau ini mudah memvonis, mudah menyesatkan orang, ya kan? Bahkan mudah mengkafirkan hanya gara-gara berbeda, tapi berbedanya masih ditoleransi sebenarnya dalam masalah yang zonni. Ya, misalnya gara-gara perbedaan dalam soal qunut subuh, yang satu qunut, yang satu tidak, itu tidak membuat orang jadi keluar dari Islam. Ya, karena itu ada dasarnya masing-masing, punya dalilnya. Itu kan perbedaannya itu adalah dalam menganggap hadisnya itu sahih atau dhaif. Itu zonni. Ya, itu zonni, itu masalah zonni. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan ya dalam masalah ilmu, ya khususnya berkenaan dengan ajaran Islam. Ada yang qat'i zonni atau daruri dan nathori. Nah, kemudian beliau masuk ya membahas tentang i'lam ya annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Itu di teksnya ya, di matanya. Bahwa wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Nah, di sini dijelaskan oleh pensyarah ya Syekh Utsaimin. Apa rahimakallah, ini beliau membahas tentang pernyataan rahimakallah terlebih dahulu. Semoga Allah merahmatimu, kata beliau, rahimakallah afadu alaika min rahmatihi. Makna semoga Allah merahmatimu, ya Allah mencurahkan kepadamu dari rahmatnya, allati tahsulu biha ala matlubika, ya yang kamu mendapatkannya ya atas apa yang kamu minta, wa tanzu min mahdurika, ya, dan engkau selamat dari sesuatu yang dilarang ya kepadamu. Fal maknanya ghafarallahu laka ma madha min dzunubika. Semoga Allah mengampunimu apa yang telah lalu dari dosamu, wa waffaqaka, dan memberimu taufik. Taufik itu adalah hidayah, ya, hidayah, taufik. Kadang-kadang sudah disebut hidayah, taufik, taufik dan hidayah. Karena taufik itu bagian dari hidayah juga. Hidayah untuk bisa beramal. Makanya hidayah itu ada 2 ya, ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Ya, kalau irsyad itu ya petunjuk kepada ilmunya. Ya, kalau taufik itu petunjuk untuk mengamalkannya. Ya. Nah, kalau kepada ilmunya, Rasul ya, para pengajar, para ustadz, para penceramah itu bisa memberi hidayah, hidayah irsyad, memberi ilmu gitu ya. Petunjuk ilmu itu bisa. Makanya kata Allah kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar bisa menunjuki hidayah kepada jalan yang lurus. Tapi persoalan orang menerima atau tidak, mengamalkan atau tidak, nah itu murni ya mutlak
hak Allah, hak prerogatif Allah, tidak bisa manusia. Nah, itu contohnya pamannya Nabi Muhammad, Abu Thalib. Ya, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah pada yang Dia kehendaki. Nah, maksudnya hidayah apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik. Nah, makanya di surah Al-Fatihah itu kita memohon hidayah itu dua-duanya. Ya, dua-duanya. Karena orang yang hanya tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan, itulah maghdub alaihim. Maghdub alaihim itu tahu ilmunya seperti orang Yahudi tapi tidak mengamalkan. Nah, ada orang yang rajin beramal tapi tanpa ilmu. Nah, ini disebut dhalin, orang-orang dhalin. Jadi orang, perbedaan maghdub alaihim dan dhalin itu. Makanya seperti orang Nasrani. Mereka rajin ibadah tapi tanpa ilmu. Maka hidayah itu kita tahu ilmunya dan mengamalkan. Nah, itu taufik ya. Wa asamaka, dan memeliharamu fima yastakbilu minha, ya, pada apa yang akan datang darinya, dari dosa itu. Nah, jadi makna Allah memberi rahmat itu yang sudah lalu dosanya diampuni, dan yang akan datang dijaga oleh Allah dari terjatuh kepada dosa. Hadza idza afradta rahmata. Ini apabila kamu menyebutkan rahmat secara tersendiri. Dia rahmat saja gitu ya. Amma idza qaranta bil maghfirah. Adapun apabila kamu menyandingkannya dengan maghfirah, ampunan, fal maghfirah lima madha minadz dzunubi. Maka maghfirah itu bagi yang terdahulu dari dosa. War rahmatu wat taufik, rahmat dan taufik, lil khairi wassalamati, bagi kebaikan dan keselamatan, minadz dzunubi fil mustaqbal, ya, dari dosa di masa yang akan datang. Jadi kalau disebut rahimakallah, rahmat saja yang disebut itu mencakup dua-duanya. Ya, rahmat, memberi rahmat artinya mengampuni dosa yang telah lalu dan menjaga, ya, dari yang akan datang. Tapi kalau disebut dua-duanya, ya, rahimakallah wa ghafaralaka, misalnya, semoga Allah merahmatimu dan memberimu ampunan. Nah, berarti kalau ampunan itu untuk yang telah lalu, sedangkan yang rahmat itu untuk yang akan datang. Wasani'ul muallifi, dan yang dilakukan oleh penulis, ya, Ibnu Abil Wahab rahimahullah ta'ala, yadullu, menunjukkan, ala inayatihi, atas perhatiannya, wa syafaqatihi, dan kasih sayangnya, bil mukhatabi, kepada lawan bicara atau penerima pesan, wa qasadal khaira lahu, dan memaksudkan kebaikan baginya. Ya, jadi ini kan sebetulnya risalah ini kan isinya nasihat, ya, nasihat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada siapapun yang membaca risalah ini. Nah, ketika nasihat itu disampaikan, di situ ada doa. I'lam rahimakallah, ketahuilah, ya, wahai engkau yang semoga Allah merahmatimu, gitu. Jadi dikasih doa dulu di awal itu. Ini sebagai bentuk apa? Bahwa ketika kita menyampaikan pesan dakwah, ya, tujuannya adalah karena kita peduli kepada orang itu sebagai bagian dari kasih sayang. Ya, makanya Islam agama rahmat ini, ya, adalah diantaranya dengan cara dakwah. Jadi dakwah kita itu bentuk rahmat. Nah, oleh karena itu dakwah itu harus penuh kasih sayang, ya, lemah lembut, tidak keras, ya. Itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Begitu.
Nah, baru kemudian beliau masuk ke yang tadi ya, ada 4 kewajiban. Hadhil masailul lati dzakarahal muallifu. Permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh penulis ini tashmalud dina kullahu, mencakup agama seluruhnya. Fahiya jadiratun bil inayati, dia layak untuk diperhatikan li'idhomi naf'iha, ya, karena besarnya manfaatnya. Jadi seluruh agama itu intinya 4 itu maksudnya apa? Ya, ilmu, amal, dakwah dan sabar. Ya, ilmu, ya, amal, dakwah dan sabar. Nah, empat-empatnya dalilnya berdasarkan surat Al-Asr. Ya, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Amanu itu beriman itu kan didahului dengan ilmu dulu. Fa'lam annahu la ilaha. Jadi ilmu itu yang paling pertama. Setelah ilmu baru wa 'amilus shalihaat, amal. Setelah amal wa tawasau bil haqqi, dakwah. Ya, lalu yang keempatnya sabar wa tawasau bis sabri. Nah, itu inti ya, 4 hal yang perlu kita lakukan. Sampai di situ barangkali kalau ada yang ditanyakan, silakan. Fadhol kalau ada Mas santri atau jemaah. Ya, kalau tidak ada mungkin ditambah sedikit. Jadi 4 hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan beliau yang pertama kali menyebutkan, ya, tetapi disebutkan oleh ulama ya sebelumnya. Itu Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ya, ini sering ya oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu sering disebut 4 hal ini, kewajiban 4 hal ya yang dipahami dari surat Al-Asr itu. Ya, dan memang Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kalau kita membaca karya-karya kitab-kitabnya itu ya banyak merujuk kepada 2 ulama besar ya, khususnya itu Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekh Muhammad bin Ibnul Qayyim. Ya, Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu murid dari Ibnu Taimiyah. Dan kitab-kitab beliau itu sangat banyak ya, sangat bagus ya, sangat luas ya karya-karyanya. Ya, jadi kalau kita membaca ya karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu banyaknya merangkum apa yang disebutkan oleh para ulama sebelumnya. Gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca juga ya karya-karya Ibnu Qayyim misalnya ya, baik dalam masalah akidah termasuk dalam masalah akhlak, itu banyak sekali karya beliau. Ya, dalam masalah akhlak itu untuk pensucian jiwa. Ya, yang betul-betul didasarkan dengan menggali dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, secara kuat gitu ya. Baik, kita cukupkan ini untuk kajian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.